Nah, kemudian sekarang saya akan coba menyisipkan objek ya. Di sini pilih insert, kemudian di sini ada picture ya. Picture, misalkan saya akan memasukkan gambar, contoh di sini gambar apa saja ya, bebas ya. Nah, jadi di dalam Microsoft Word, jadi kita bisa menyisipkan objek ya, berbentuk gambar, kolom ya, picture ya, terus ada juga simbol, smart art dan juga grafik ya. Nah, di sini gambar ini belum bisa di format atau dioptimalkan secara luas ya. Artinya saya geser ke kanan, di sini belum bisa geser ya. Geser ke bawah juga belum bisa ya. Ini hanya bisa dirubah formatnya saja, maksudnya untuk tampilannya gitu ya. Nah, biar kita leluasa untuk menyeleksi, memindahkan dan lain sebagainya, kita klik gambarnya ya, klik gambarnya. Kemudian di sini ada pilihan yang namanya ada menu format ya, menu format. Kemudian di sini ada pilihan namanya wrap text ya. Nah, di wrap text di sini kita banyak pilihannya di sini ya. Ada square, tick, stroke, top and button, behind ya, ada in front of text. Saya misalkan ingin pilih salah satu, misalkan behind, klik. Nah, setelah di format, maka gambar ini bebas kita geser-geser ya, pindah ke atas, ke bawah ya, dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau kita misalkan baru hanya insert gambar saja, belum di formatnya belum dirubah, maka si gambar ini belum bisa leluasa di apa-apain ya. Jadi kita harus pilih dulu ya, bisa square ya, style, stroke, top and button, behind ya. Nah, jadi gambar ini udah kita bisa apa-apain ya. Kemudian kalau kita ingin crop gambar ya, di sini ada pilihannya. Ada cropping, klik cropping ya, sini crop ya. Klik crop. Maka di sini muncul ya. Misalkan saya Yamaha-nya akan dihilangkan tulisannya seperti ini misalkan. Sini geser ke sini ya. Jadi kita bisa crop setelah kira-kira seperti itu cropnya, kalian tekan enter ya, maka ini hasil croppingnya ya, hasil cropnya. Nah, itu cara. Suara Bapak putus-putus, Pak. Oh, suaranya putus-putus ya, mungkin sinyalnya kali ya. Saya coba aktifkan wifi nya dulu ya. Sekarang Suaranya maaf. masih putus-putus apa udah normal? Udah normal, Pak. Ya, Udah normal, Pak. ini cara kita menyisipkan objek ya. Oke, sama-sama. Nah, objek kita juga bisa menyisipkan yang namanya wood art ya. Wood art itu untuk membuat tulisan yang biasanya header ya, seperti ini. Misalkan judul di sini, misalkan judulnya adalah misalkan LP3I Banten ya. Ya, Bapak, maaf. Japia belum bisa masuk, belum diterima. Udah nyambung, Pak. Oh, siap. Putus-putus. Mana Makasih, nih? Pak. Mana nih nggak ada? Iya, Japianya belum diterima. Oh, kasihan ya. Coba sok lagi. Belum bisa masuk. Sok silahkan. Bapak presentasinya nggak keluar, Bapak di saya, Pak. Sebentar, saya mau nerima ya, mau masuk dulu. Oke, Pak. Gelap di sini, sinyalnya jelek. Udah, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Oke, lanjut ya. Nah, kita juga bisa menyisipkan objek berbentuk tulisan ya, namanya wood art ya. Jadi kalau misalkan buat judul ini lebih bagus ya, lebih menarik. Kalau misalkan ingin merubah formatnya ya, di sini ada format nih. Misalkan formatnya pengen seperti ini ya, berubah. Ingin seperti ini. Jadi tinggal dipilih aja maunya kayak gimana. Nah, kalau tulisannya pengen dikecilin bagaimana? Klik di pas garisnya, di sini ada home ya. Ada home. Nah, di sini pilih misalkan standarnya 24 misalkan.
seperti ini. Jadi kita bisa memformat ya si tulisan ini inginnya seperti apa gitu kan. Nah, sekarang kita akan coba menyisipkan selain kalau kolom udah simbol udah bisa ya, kemarin kan udah tugas nih. Kalau simbol ini berarti di sini ya, insert, kemudian pilih simbol ya, sini simbol. Nah, kita pilihnya yang more simbol ya, more simbol itu mencari simbol yang lainnya. Nah, untuk simbol-simbol biasanya ada di fontnya dirubah dulu di sini ya, fontnya dirubah dulu. Nah, untuk simbol di sini biasanya adanya di W ya. Ada di sini winding, webding, winding 2, winding 3. Misalkan saya pilihnya winding 3 nih, klik. Nah, winding 3 berarti gambarnya pilihannya seperti ini ya. Oke, kalau winding 2. Nah, sini lebih ke icon-icon ya. Misalkan saya akan memasukkan gambar bunga, klik gambar bunga, insert ya, seperti close. Kalau ingin gede tinggal di blok perbesar sini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini cara memasukkan simbol. Kalau misalkan kita akan membuat struktur organisasi ya, kita pilih di sini yang namanya Smart Art ya. Klik Smart Art. Misalkan saya enter dulu di sini ya. Ada Smart Art di sini. Ya. Di sini pilihannya ya ada list ya, ada proses, ada circle ya, ada hierarki, relationship, metric, piramid, picture ya. Nah, kalau misalkan saya pilih picture, klik misalkan picture ya. Kemudian pilih di sini yang kedua, oke ya. Nah, jadi strukturnya ataupun denahnya berbentuk gambar. Misalkan untuk memasukkan gambarnya bagaimana? Klik di sini. Nah, cari gambarnya yang offline ya, klik work offline. Misalkan saya akan cari gambarnya misalkan yang ini misalkan ya, klik yang ini, set ya. Dan klik lagi yang ini ya. Misalkan gambarnya ini yang ini ya. Kemudian ini gambar orang misalkan. Cari lagi misalnya gambarnya ini ya. Kemudian ini gambarnya, cari lagi misalkan gambarnya ini ya. Nah, jadi kita bisa menyisipkan Smart Art ya biar lebih bagus. Nah, misalkan seperti ini ya. Kalau misalkan saya rubah ke format yang lain bagaimana? Klik di pas garisnya di sini ya, garis pinggir yang mengitari Smart Art di sini ya. Pilih format ya, atau pilih desain. Di sini ada tampilannya seperti ini ya. Klik ini ya. Seperti ini. Kemudian klik ini ya. Ya, ini lebih ke 3D ya. Nah, kalau kita ingin merubah tulisannya di sini ada ya tag di sini tagnya. Di tagnya kita rubah misalkan tagnya di sini misalkan laptop misalkan ya. Nah, situ ada ya. Cuman tulisannya di sini tinggal kita atur saja agak kecil misalkan ya. Kecilin dulu di sini ya. Misalkan di sini ukurannya misalkan 14 misalkan ya. Misalkan di sini di blok dulu, kemudian di sini pilihnya 12 ya. Nah, jadi ini contoh Smart Art ya. Kalau kita misalkan saya akan menambahkan di sini membuat ya struktur organisasi, misalkan pilih Smart lagi. Berarti kalau struktur organisasi pilihnya adalah hierarki ya. Saya akan pilih yang ini. Oke. Nah, di sini misalkan ketua kelas ya. Ketua kelas. Di sini wakil ya. Bisa dikasih nama, misalkan di sini namanya wakilnya misalkan Aan ya. Oke. Terus kalau misalkan di sini ketua kelasnya misalkan Pajar ya. Pajar.
Terus ketua kelasnya di sini bendaharanya misalkan namanya Pinola misalkan ya. Misalkan Pinola ya. Pinola bendahara misalkan ya. Kemudian ada sekretaris ya. Sekretarisnya misalkan Umaroh ya. Umaroh ya. Kemudian ada humas misalkan ya. Humas di sini misalkan Alita ya. Alita. Nah, kalau misalnya kita mau ngedit ya, misalkan ketuanya itu ternyata salah di sini, misalkannya ketuanya itu adalah Fani misalkan ya. Berarti di sini klik aja di sini ya. Misalkan Fajari klik jadi Fani misalkan ya. Nah, itu. Nah, ini cara membuat struktur organisasi menggunakan Smart. Nah, dari bentuk ini ingin kita rubah ya menjadi misalkan bentuknya ke 3D, klik di sini 3D ya. Ke 3D. Nah, jadi lebih menonjol ya. Kalau misalkan warnanya ingin dirubah, di sini ada pilihan warnanya seperti ini. Nah, kalau misalkan saya pengen dirubahnya tampilannya Pak, layoutnya, misalkan modelnya seperti ini. Nah, klik di sini ada yang namanya desain ya. Misalkan desainnya dirubah ke seperti ini ya, ada ke seperti ini ya. Bahkan kalau kita rubah tampilannya, saya ingin memunculkan nama ya, jabatannya apa sama fotonya bisa ya. Tinggal kalau kamu pilih layoutnya yang mana, misalkan seperti ini misalkan, atau yang ini ya. Pani misalkan kita masukin gambarnya, misalkan klik berarti work offline, misalkan cari Pani, di mana Pani nih fotonya, misalkan Pani yang ini misalkan ya. Oke, kemudian yang Aan misalkan fotonya misalkan yang ini, contoh ini ya. Nah, Pinola misalkan cari gambarnya lagi yang mana ya, misalkan Pinola yang ini misalkan. Sekretaris misalkan siapa nih, fotonya. Jadi kita bisa menambahkan foto-foto ya. Tinggal cari fotonya di mana itu ya. Nah, seperti ini. Jadi akan lebih kelihatan lebih enak ya kalau misalkan ada gambar ya, ada jabatannya sama namanya gitu kan. Nah, ini menggunakan Smart Art yang ada di menu insert ya. Oke, itu contohnya. Kemudian sekarang kita grafik ya. Menambahkan grafik bagaimana ya? Di sini ada chart ya. Klik chart di sini. Saya akan buat di dokumen baru ya. Saya ini Ctrl N dulu ya. Saya akan buat di sini grafik. Klik grafik ya. Kemudian di sini pilih, misalkan ada yang namanya, saya berbentuknya kolom ya grafiknya. Misalkan yang pilihan yang keempat ya. Klik yang 3D cluster kolom, klik. Oke, seperti ini. Oke ya. Ya. Maka setelah muncul ya, di situ akan muncul juga database-nya ya. Tampilannya muncul, database-nya juga muncul. Nah, di sini ada judulnya chart detail ya. Detailnya apa nih grafiknya? Misalkan saya di sini akan memasukkan tulisannya, misalkan kategori satunya di sini misalkan office atau OM ya, OM. Di sini BA ya. Di sini SK, di sini KA ya. Kemudian di sini jumlah mahasiswa ya, bukan jumlah mahasiswa ya. Di sini tahun ya, 2020 ya. Di sini 2020 langsung ya. Di sini 2019 ya. Di sini 2018 ya. Nah, maka di sini udah berubah ya, muncul tahunnya. Nah, di sini ada 3 tahun, 20, 2019, 2018. Nah, di sini adalah angkanya. Kalau kita ingin merubah angkanya bisa dari sini ya. Misalkan saya bulatkan menjadi 5 ya. Di sini 4 ya, 3, 2 ya. Kalau misalkan OM di 2019 di sini misalkan ada 20, maka dia langsung naik ya, tuh seperti ini, langsung naik banget.
Di sini misalkan 15 ya. Kemudian di SK misalkan 10 ya. Kemudian di KA misalkan ada 5. Nah, seperti itu. Kemudian di 2018 misalkan nih. Di sini ada 30, ada 25 misalkan ya. Maka akan naik lagi seperti itu ya. Nah, jadi datanya di sini dirubah, maka grafiknya juga akan berubah. Nah, kalau kita sudah ngedit datanya, close aja ya Excelnya. Jadi di sini otomatis database-nya ke Excel. Klik Excelnya. Nah, saya rubah di sini chart detailnya. Misalkan di sini judulnya itu, grafiknya itu adalah grafik ya. Misalkan di sini grafik jumlah mahasiswa LP3I Banten. Seperti itu ya misalkan. Nah, tinggal kita kalau mau di copy tinggal klik kanan ya, copy ya, atau di paste gitu kan. Tinggal disimpan mau di mana nih grafiknya kita buat. Oke, setelah kita ngedit ingin merubah tampilannya, desainnya di sini ada ya. Kayak gini desainnya, atau modelnya ada backgroundnya ya. Modelnya begini ya. Ada modelnya seperti ini. Jadi banyak pilihannya ya. Atau cari yang lainnya ya. Sukanya yang mana atau disesuaikan dengan kondisi ya. Nah, itu cara membuat grafik ya di menu insert ya. Kemudian di sini ada yang pilihan screenshot ya. Screenshot itu misalkan saya sekarang lagi buka YouTube ya. Lagi buka YouTube nih, atau saya akan screenshot yang kalian sedang ini ya, sedang online ya, sedang online. Saya akan screenshot. Bagaimana screenshotnya? Saya akan buat dokumen baru ya, Ctrl N seperti ini. Saya akan pilih screenshot ya. Jadi screenshot di sini biasanya ada di menu insert, tapi kalau yang office-nya misalkan 2007 ke bawah ya, 2003, 2007, 2010 kayaknya ini belum ada screenshotnya ya, belum ada menu atau icon screenshot ya. Nah, kalau saya kan pakai 2013 ya, misalkan 2013 ke atas, 2016, 2019, di sini screenshotnya udah ada ya. Klik di sini ya. Nah, ketika diklik maka akan menampilkan jendela-jendela yang sedang kita buka ya. Contoh jendela yang sedang buka, misalkan saya sedang membuka yang ini nih ya, sedang aktif yang ini gitu kan. Nah, ketika saya klik screenshot ya, ketika saya klik screenshot, misalkan klik ini, maka jendela yang sedang aktif ini kelihatan ya, kayak semacam daftar gitu ya. Misalkan saya akan screenshot yang kalian sedang online nih, sedang Zoom atau sedang Meet, klik di sini, maka langsung dia masuk ke sini gitu, ya tuh. Oke, langsung masuk ke sini. Atau saya sedang misalkan buka YouTube ya, misalkan sedang buka YouTube, misalkan sedang buka YouTube, lalu saya ingin screenshot misalkan. Saya akan mute dulu ya. Akan misalkan di sini, misalkan saya lagi buka lagu ya, lagi buka lagu nih. Nah, ini videonya akan saya screenshot ya, ataupun berbentuk gambar ya di sini. Saya close dulu ini ya. Klik insert screenshot. Nah, lihat YouTube di sini sudah muncul ya, atau jendela yang sedang kita buka yang sedang aktif sudah muncul. Jadi saya klik aja di sini, klik. Nah, makanya ini muncul ya. Kalau misalkan sedang ada gambar, ini kan saya lewati iklan dulu ya. Nah, seperti ini ya. Saya akan coba screenshot lagi ya. Pilih insert screenshot. Lihat di sini sedang menyanyi ya, sedang ada videonya sedang jalan, klik. Nah, maka akan langsung masuk ke dokumen kita gitu ya. Tinggal kita formatnya aja diatur ya. Jadi ini screenshotnya berbentuk picture ya, atau gambar ya. Nah, kalau misalkan di versi 2003 ya, 2017 itu kan nggak ada menu screenshotnya ya. Nah, berarti kalau kita ingin screenshot
berarti harus dibuka dulu jendelanya. Misalkan sedang buka YouTube nih, ini berarti kamu tekan print screen yang ada di keyboard ya, atau bisa pakai aplikasi pihak ketiga ya. Nah, saya biasanya pakai yang ada di keyboard, namanya print screen ya. Kalau keyboardnya versinya yang kalau misalkan kalian pakai notebook ya, biasanya adanya di ini ya, adanya di keyboard itu di bawah. Nah, kalau saya pakai laptop di sini ya, di sini ada print screen-nya itu. Saya pakai laptop di sini, print screen-nya itu ada di ini ya, ada di bawah samping Alt dan Control. Jadi tulisan print screen ini kayak gini ya tulisannya. Kalau kalian sedang di depan laptop ya, tulisan kayak gini nih, PRT ya, SC. Nah, ini tulisannya. Coba di keyboard kalian perhatikan, di situ pasti ada tulisan seperti itu ya. Nah, ini. Nah, itu untuk print screen atau menangkap gambar gitu ya. Pak, tapi saya gak bisa buat itu ya, nyekrinnya Pak. Nyekrinnya ya. Ya. Kamu Ada di menu insertnya ada kan? Ada. Di insert di sini screenshotnya ada ya. Ada. Klik aja screenshotnya, row-nya, kemudian kamu yang akan di screen yang mana nih? Misalkan yang akan di screen itu, misalkan saya yang ini nih ya, yang ini klik nih, maka langsung muncul. Oh, kayak gitu. Iya. Ya, Cuma kalau di keyboard nggak muncul. Kalau di keyboard muncul juga, tapi ntar misalkan nih saya akan print screen ini ya, tekan di keyboard print screen. Nah, kamu misalkan buka dokumen baru dulu, Ctrl N gitu kan, lalu Ctrl V, dipaste dulu gitu ya. Nah, baru muncul gitu ya. Jadi setelah kamu tekan print screen, pastenya mau di mana nih ditaruhnya, misalkan mau di dokumen baru gitu ya, atau mau di Paint. Berarti kalau di Paint buka dulu, berarti Paint ya. Misalkan buka Paint, misalkan Paint itu misalnya MS Paint ya, seperti ini, MS Paint. Nah, misalkan mau dipastenya di sini, diedit dulu misalkan. Nah, Ctrl V aja. Kalau kita udah print screen, langsung Ctrl V seperti itu. Ya, kita edit ya, misalkan mau di crop, misalkan di cropnya dari sini aja nih, misalkan yang ini aja gitu kan. Ctrl C, Ctrl N, lalu Ctrl V lagi. Nah, ini berarti ini hasil daripada print screen itu ya. Ya. Nah, ini pakai print screen yang ada di keyboard. Makasih Pak. Sama-sama. Oke, kita sekarang grafik udah, screenshot udah. Nah, sekarang misalkan kita akan memberikan komen ya, memberikan komen pada dokumen kita. Misalkan di sini saya ada dokumen ya, misalkan dokumennya adalah misalkan LP3I Banten merupakan kampus penempatan magang dan kerja. Nah, kemudian saya ingin ngasih komen, misalkan ketika dokumen itu penting ya, ataupun ingin memberikan tanda gitu ya. Misalkan saya akan memberikan tanda di sini nih. Misalkan di blok aja magang dan kerja, pilih new comment ya. Di sini ada komen, klik komen. Nah, di sini biasanya ntar muncul nih. Ya. Nah, misalkan di sini apa nih komennya? Ini janji kampus ke mahasiswa misalnya gitu ya. Nah, jadi ketika kita misalkan tambah dokumen baru, di bawahnya Ctrl Enter ya, di dokumen baru si komen nggak muncul, tapi adanya di page 1 gitu ya. Jadi ini kayak semacam pengingat atau tanda gitu ya. Cuman emang di sebelah sini muncul ya, kayak layar baru gitu. Kalau kalian nggak nyaman, berarti kan bisa di sini. Coba saya klik di sini, klik ini. Nah, ini di komen juga kita bisa menambahkan ya beberapa gitu kan ya. Jadi ada sub komen misalkan di sini tagih gitu kan ya. Setelah wisuda saya harus kerja nih gitu kan. Jadi semacam pengingat lah ya, komen atau komen itu pesan lah ya. Nah,
Nah, jadi kalau kalian sedang bekerja di kantor atau menemui kok ini ada apa ya kayak gini kan gitu, kayak ya menghalangi kerjaan saya gitu kan, atau nggak nyaman gitu, kamu bisa klik kanan, delete comment ya, bisa menghapus komen gitu ya. Jadi kalau menambahkan silakan, cara menghilangkannya tinggal klik kanan, kita bisa delete ya. Oke, kemudian di sini ada yang namanya header ya. Header itu untuk memberikan judul pada kepala ya. Nah, misalkan saya akan memberikan, jadi bisa membuat kop surat di sini bisa ya. Misalkan kop suratnya pilih yang modelnya misalkan seperti, nah ini misalkan ya, klik nah ini header. Nah itu di sini misalkan kita membuat header atau kop surat misalkan RW ya, misalkan kalian bekerja di kelurahan ya atau di desa, misalkan, atau ya kantor desa Waringin Kurung ya, Waringin Kurung RW 16 misalkan ya. Nah kemudian kalau kita ingin berikan logo bisa misalkan insert ya, misalkan cari logonya di mana ya. Oke, misalkan cari logonya di mana, misalkan logonya inilah ya, insert. Nah, kemudian perkecil logonya ya. Di sini tulisannya hilang ya. Oke, jadi misalkan kalau kita ingin pakai logo, kita coba ganti ya, pakai yang blank coba ya. Insert lagi, kemudian pilih header ya. Kemudian saya pilih yang blank ya, yang blank di sini. Nah, misalkan saya memasukkan di sini tulisannya kantor ya, Desa Waringin Kurung misalkan ya. Kemudian kita coba masukin gambar ya. Nah, gambarnya ini. Ya. Kemudian formatnya kita rubah dulu ya. Misalkan pakainya behind ya. Nah, kita perkecil. Misalkan logonya di sini ya. Nah, gitu. Kemudian enter ke bawah, di sini misalkan Jalan Lingkar Selatan nomor 78 Serang Banten misalkan ya. Nah, seperti itu. Jadi sini ada logo ya, ada di sini keterangan. Kemudian misalkan tulisannya diperbagus seperti ini, diformat ya. Kemudian untuk keluar daripada header, di sini ada desain ya, menu desain. Kamu close. Nah, jadi kalau dia header itu biasanya agak kurang jelas ya, agak kurang transparan itu kan, agak samar-samar. Nah, itu bisa digunakan untuk membuat kop surat misalkan. Kita buat misalkan kepada ya, kepada misalkan, kepada yang terhormat misalkan Bapak Lurah WR misalkan ya, di tempat misalkan. Nah, jadi kita sudah memiliki kop surat ya. Nah, kalau misalkan puter bagaimana? Puter itu berarti ada di bawahnya ya. Nah, misalkan saya pilih puternya yang sudah ada misalkan di sini. Nah, pakai ini misalkan ya. Klik, maka puternya ada di bawah. Misalkan di sini telepon misalkan ya. Telepon 0254 3772234 ya. Di sini misalkan namanya di sini adalah RW 19 misalkan ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kopnya sudah ada, puternya juga sudah ada ya. Nah, kalau kita misalkan nambahkan dokumen baru atau kertas berikutnya, kamu klik sembarang tempat, tekan Ctrl sama Enter ya. Maka
akan menambahkan dokumen yang baru gitu ya. Nah seperti ini. Jadi Ctrl Enter ya. Jadi sini udah ada 3 lembar nih seperti itu. Nah itu cara menambahkan header dan juga footer ya. Kalau number kemarin kita sudah ya di minggu kemarin. Oke, kalau tag box bagaimana? Misalkan saya buat tag box nih, klik tag box. Tag box itu berarti tagnya ada dalam box ya. Ya, formatnya ada yang simple, Austin, ada Austin sidebar ya. Misalkan saya pilih yang ketiga ini, Austin sidebar. Seperti apa sih tampilnya kayak gini ya. Nah, misalkan di sini saya pilih dokumen baru misalkan ya, pilih di sini insert tag box, pilih yang ini ya. Nah yang ini misalkan ya. Nah ini biasanya kalau kayak tag box ini biasa buat CV ya, bisa ini misalkan biodata gitu ya, biodata di sini misalkan biodata kalian ya. Kemudian di sini ada foto dan lain-lain ya. Di sini sudah ada ya. Bisa juga digeser ini ke sebelah sini misalkan ya. Nah di sini biodatanya gitu kan, tinggal diklik aja di sini ya, klik. Tinggal di misalkan namanya di sini ya, nama misalkan Purnama, alamat bla 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 dan seterusnya gitu ya. Jadi bisa kita menggunakan yang namanya tag box ya di sini. Atau kalau yang simple ya kayak gini, simple mah ya. Biasanya kalau simple itu untuk kita ngirim paket misalkan ya. Misalkan pengirim misalkan ya. Pengirim misalkan ya. Abizar misalkan ya. Alamat ya kan. HP ya. WA gitu kan. Ya, jadi kalau kita mau ngopi ya, kalau mau ngopi objek ataupun teks seperti ini ya. Cara cepatnya adalah kalian tekan kontrol ya. Kemudian arahkan si kursor itu ke kotak paling pinggir ya. Klik, geser ke bawah seperti itu. Nah, ini trik mengcopy cepat ya. Kalau misalkan manualnya berarti klik di garisnya Ctrl C, klik di bawahnya Ctrl V. Nah, jadi tinggal geser aja sini. Nah, jadi kalau ini cara manual. Cara otomatisnya misalkan saya akan ngopi tiga-tiganya ini ya. Misalkan ketiganya akan saya copy nih. Akan saya copy di sini. Klik di sini, tahan kontrol, klik yang ini, tahan shift ya. Sorry. Klik yang ini. Klik kontrol, klik lagi yang ini, klik lagi yang bawah, ya, tahan kontrol ya. Nah, setelah tiga-tiganya terseleksi, kalian tekan sekarang kontrol lagi, kontrolnya ditahan. Kursornya diarahkan ke garisnya ya, ke garis kotak. Ke sini bisa, sini bisa. Jadi ini akan tercopy tiga-tiganya ya. Misalkan saya klik, setelah muncul plusnya klik, geser ke sini. Nah, jadi muncul ke tiga-tiganya. Jadi ini ngopi secara cepat ya, menggunakan teknik kontrol ya. Oke ya, ini cara menyisipkan objek ya berbentuk tag box. Nah, kalau kita format kolom ya, kemarin sudah ya format kolom. Sekarang kita akan coba menyisipkan bullet and numbering ya. Misalkan kita pilih insert. Di sini kita misal home ya, home. Misalkan saya akan membuat di sini bullet ya. Bullet itu berarti kayak simbol gitu ya. Misalkan saya pilih yang ini ya. Pilih yang ini. Misalkan di sini LP3I Banten misalkan. Politeknik, ini daftar kampus ya. Politeknik PGRI Banten ya. Terus misalkan LKP Cilegon ya. NEK Cilegon gitu kan. Nah, jadi si baletnya itu atau si simbolnya itu ya
atau baletnya muncul otomatis. Kalau kita ingin ngerubah, tinggal di blok. Di sini pilih lagi, misalkan pilih yang ini ya. Jadi tinggal di blok saja. Kalau dari balet ingin dirubah ke numbering, tinggal pilih di sini sebelahnya ya. Ada yang namanya satu ya. Formatnya ada yang modelnya satu dalam kurung ya. Ada satu Romawi. Tinggal kalian pilih saja seperti itu. Itu cara menggunakan balet and numbering. Kalau misalkan di sini LP3I Banten ya, saya enter ya, ingin menjorok ke dalam ya hasil enternya atau di bawahnya, klik yang ini namanya increase indent, maka akan muncul A ya, kemudian digeser lagi akan muncul I. Jadi semakin digeser akan berubah-ubah ya. Nah seperti itu. Misalkan saya geser ke awal sini, misalkan di sini misalkan ada jurusan ya, ada SK ya, ada BA, KA, OM misalkan ya. Oke, misalkan sekarang di Politeknik PGRI Banten di enter lagi, menjorok lagi ke dalam ya. Saya pilih misalkan TM misalnya, MI sama TE misalnya gitu. Nah, jadi tinggal kita klik di sini namanya increase indent ya. Jadi akan maju menjorok ke dalam satu tab ya. Bapak, kalau penggarisnya nggak muncul itu gimana, Pak? Rulernya nggak muncul ya ini ya. Nah kalau rulernya di sini nggak muncul ya, kalian pilih di sini view. Kemudian di sini ada yang namanya ruler ya. Rulernya di checklist seperti itu. Udah. Ada grid line Kasih, ya. Pak. Ada grid line ini ya. Grid line ini menampilkan kotak-kotaknya ya. Nah, jadi tapi sebenarnya kalau di print ini nggak muncul ya. Kotak-kotaknya nggak muncul. Oke, jadi tapi nggak nyaman ya, kita unchecklist saja. Kemudian di sini ada navigasi pen ya. Navigasi pen itu kayak kita buka PowerPoint ya. Jadi kayak di sampingnya muncul di sini ya. Kalau misalkan saya di sini misalkan di sini bab 1 ya, bab 1. Kemudian saya geser ke bawahnya bab 2 misalkan ya. Bab 2. Kemudian enter lagi. Jadi sini ada 3 lembar ya, bab 3 ya. Nah, kalau saya pilih di sini navigasi pen ya, pilih view, navigasi pen ya. Maka muncul di sininya kayak semacam navigasi pen. Ya, jadi kayak apa namanya? Kayak gini ya navigasi pen itu. Jadi klik yang page ya. Jadi kayak di PowerPoint gitu ya, ada slide 1, slide 2, slide 3. Jadi kita kontrolnya enak gitu ya. Kontrolnya enak. Ini bab 2, ini bab 3. Jadi pilih view, ada navigasi pen ya. Contoh misalkan saya di sini ada SAP ya, misalkan saya pilih navigasi pen. Nah, pilih page. Ya, maka kelihatan ya, di sini ada berapa page nih ya, ada 11 page ya. Jadi bisa ngelihat misalkan page 2 langsung klik, page 3 langsung ya. Jadi kelihatan di sini ya. Kayak jendela pengontrol lah ya. Oke, sekarang kita akan coba membuat struktur organisasi manual ya. Organisasi manual. Kalau tadi otomatis menggunakan smart art ya, sekarang manualnya bagaimana? Kamu pilih insert. Nah, di sini ada yang namanya shape ya, shape. Nah, shape di sini banyak ya pilihannya. Misalkan saya akan buat flowchart atau struktur organisasi ketua kelas ya. Nah, saya pilih di sini yang namanya rectangle, klik rectangle. Buat di sini seperti ini ya. Kemudian untuk row ke bawahnya pilih shape lagi di sini ya. Shape lagi, misalkan di sini ada anak panah, klik anak panah. Ini misalkan. Ya, geser seperti ini ya. Ya.
Kemudian saya akan di sini akan menambahkan garis ke samping misalkan ya. Klik di sini ya. Nah, kita buat line ya manual. Nah, kalau buat line manual, kalau misalkan belum lurus, kamu tekan shift ya. Jadi shift itu akan meluruskan otomatis. Setelah lurus, kamu lepas saja. Pas. Nah, kemudian tekniknya sekarang yang ini kita copy ya. Caranya tekan kontrol, setelah tekan kontrol muncul plus di kursornya, klik tahan geser ke sini. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian di sini ada yang namanya udah rollingnya ya. Mulai sekarang ya. Udah jam 11. Iya, iya. Mulai jam berapa tadi? Jam 10 katanya. Udah lewat berarti ya? Iya. Heranya enggak ngingetin saya, lupa. Udah di WA checklist. Oh gitu ya. Oke, kemudian copy lagi ke bawah ke sampingnya, tekan kontrol, geser ke sini ya. Kemudian di tengah satu di sini misalkan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini cara manual membuat organisasi. Kemudian tambah lagi di sini row-nya, misalkan row yang biasa saja. Nah, setelah diklik ya. Jadi klik di sini, geser ke bawah sini seperti itu. Tahan shift biar lurus ya. Kalau udah lurus berarti selesai. Nah, row di sini ya, copy saja yang sini, klik sini, terus tekan kontrol, setelah muncul plus ya. Jadi kursornya diletakkan di atas row sini, tekan kontrol, maka muncul plus ya. Kalau sudah muncul plus, klik, geser ke sini. Nah, misalkan taruh di sini ya. Nah, terus ini juga sama, taruh di sini. Ternyata di sini ya. Nah, misalkan ini kurang panjang nih, klik lagi yang ini, geser ke sini. Tahan shift biar lurus. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ini kurang lurus, berarti ditaruh di sini ya. Ini geser ke sini. Atau anak panah ini kurang bagus, misalkan pengen yang ini aja lah, bisa copy yang ini, taruh di sini misalkan. Nah, cuman kalau ada yang otomatis ya saran saya pakai yang otomatis ya. Ini yang manual. Pengennya pakai shape yang lain, misalkan saya mau buat penunjuk arah kamar mandi misalkan. Sini ya. Klik kanan ya. Setelah muncul row-nya, add tag ya, misalkan kamar mandi misalkan. Nah, jadi biasanya ini kalau kita punya warung ya atau punya tempat pengen membuat penunjuk arah ya seperti itu. Beli juga ada, tapi kalau misalkan beli kan mahal ya, kita cetak aja, di print di kertas ya, lalu ditempel gitu kan. Nah, ini di sini di shape ini banyak ya, misalkan ada kita smile gitu kan ya, smile di sini ada nih, terus ada lob juga gitu kan, di sini banyak pilihannya, ada lob gitu kan, seperti ini. Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan coba belajar yang namanya mail image ya, Ctrl N atau mailing di sini ya. Nah, di sini ada yang namanya mailing ya, mailing. Di menu mailing. Kemudian di sini ada yang namanya amplop ya. Ada amplop, ada label. Amplop di sini ketika kita ingin mengirim surat ya, terus surat ini ingin diberikan apa namanya? Diberikan tulisannya langsung dicetak. Nah, kalian bisa di sini pilih raw ya. Amplop ya atau amplop. Caranya bagaimana? Klik di sini.
kemudian pilih di sini insert, mailing. Nah, sini ada envelope, klik envelope. Nah, envelope-nya diklik, tunggu. Nah, muncul di sini seperti ini ya. Nah, kemudian kita pilih option ya. Di sini ada option. Nah, option di sini ukuran kertasnya, amplopnya mau yang berapa nih? Size 10 ya, ada size 9, size 11 ya, size 12, size 14 ya. Ya. Kalau kita kurang yakin, misalkan ini besar apa kecil, kita buka di Google ya. Kemudian cari di sini misalkan ya Google ukuran amplop ya, ukuran amplop ya, putih misalkan ya. Di sini ada ukuran-ukurannya ya. Nah, di sini yang standar. Nah, misalkan saya lihat yang ini ya. Nah, di sini ada size-nya itu yang A4, A3, ada A5 ya. Kemudian ada, nah di sini ada pilihan-pilihannya ya. Ada ukurannya juga ya. Nah, jadi tinggal kita pilih misalkan 104 ya. Misalkan kita pilih option di sini ya. Nah, misalkan ukurannya yang misalkan kita pakai yang size 10 ya, atau size 9 ya. Size 9, klik size 9. Kemudian oke ya. Pilih di sini add dokumen ya. Add dokumen, klik. Ya. Tinggal kita misalkan surat ini mau dikirim kemana, misalkan penerima. Jadi kita tulis di sini penerima ya. Penerima misalkan, penerima ya. Atau kepada lah ya, kepada. Misalkan Purnama ya. Alamat. Itu gimana Pak? Kenapa? Itu gimana biar ada kotak? Kalau Itu gimana ya Pak? ada kotak-kotaknya biasanya di sini muncul otomatis ya. Jadi pilih di sini, aktifkan dulu file ya, option. Kemudian di sini ada advance ya, advance. Geser ke bawah. Kemudian di sini ada yang namanya show document content. Nah, di sini show tag boundariesnya diaktifkan ya, atau di checklist yang ini. Show tag boundariesnya diaktifkan. Kemudian apa Pak? show tag boundaries ya. Bunda. Jadi di checklist atau diaktifkan. Pak. Nah, Pak. Tadi Ya. Pak. nah, kalau misalkan Itu tadi Pak, ulang Pak, maaf Pak. ya boleh. Pak ulang Pak. Ya. File option ya. Pilih advance. Yang amplop Oh iya, boleh. ada. Ntar saya aktifkan dulu show tag boundariesnya ya. Oke, caranya pilih di sini mailing ya. Ada envelope, klik envelope. Nah, di sini ada option ya. Option di sini mau jenis amplopnya mau yang ukuran berapa nih? Ada 10, ada 11, ada 3/4 gitu kan ya. Ada misalkan yang B4, B5. Misalkan saya pilih yang size 3 ya, size 6 misalnya. Size 6. Klik. Oke, misalkan. Lalu di sini change dokumen atau add dokumen ya, klik. Nah, maka ntar muncul seperti ini. Tinggal kita tuliskan di sini misalkan alamatnya misalkan Cilegon.
Terus handphonenya misalkan handphonenya 087712211515 misalkan ya. Nah, biasanya kan di sini harus di pinggir ya. Kamu di sini klik dulu di sini, geser ke sini ya. Ya, seperti ini misalkan. Ya. Nah, seperti itu ya. Saya jadinya ngerjain yang mana nih? TM, TE, MI? MI ya. Kemarin lupa, MI ya? MI ya. Saya TM sama TE ya. Biar cepat beres ya. Kalau Bapak kan ngebut. Biar 100% Pak, biar pinnya langsung muncul. Oke, lanjut ya. Jadi misalkan di sini untuk penerima ya. Nah, kalau untuk pengirimnya kamu copy aja yang ininya ya, klik, kemudian tekan kontrol, tahan, setelah muncul plus di kursornya, klik geser ke atas seperti ini. Nah, seperti itu. Tinggal Itu rata kanan itu otomatis atau gimana, Pak? rata kanannya di sini tinggal diatur sini ya, di blok dulu sini. Kemudian di sini ada yang namanya inden. Nah, inden geser aja seperti ini. Nah, Makasih, Pak. ya sama-sama. Belum apa tadi untuk pengirim Untuk apa? ngirim. Ngirim. Nah, ini kan yang di bawah kotaknya sudah ada ya. Kalau kita ingin buat kotak baru boleh pilih insert, ada tag box kan? Tag box. Iya. Klik tag box. Kemudian di sini geser di sini. Nah, di sini. Berarti di sini untuk pengirim ya. Pengirim misalkan di sini namanya pengirimnya misalkan Putri ya. Putri LP3I misalkan. Alamat Keramat Watu ya. HP gitu kan. Kalau misalkan yang pengirim ini tulisannya agak berjarak ya, spasinya berarti ini harus diatur di blok. Kemudian pilih di sini home. Nah, di sini ada paragraf ya. Biar single saja spasinya. Nah, di sini ada spacing ya, spasinya dinolkan, before-nya 0, after-nya 0. Kemudian line spacingnya kita pilih single. Jadi di sini biar tidak terlalu jauh gitu ya. Oke. Nah, gitu. Jadi putrinya sudah single ya. Nah. Kalau misalkan kita pengen pakai format sendiri, misalkan ini kan ini kotaknya muncul otomatis sendiri ya. Hapus saja, kita pakai yang ini, copy ya, copy yang ini. Ya. Nah, misalkan di sini penerima ya. Misalkan penerimanya ada contoh di sini, misalkan ada Gita Putri misalkan ya. Ada Gita Putri ya. Putri ya. Alamatnya misalkan Pandeglang ya. HP. Nah, ini ya. Oke. Nah, setelah ini udah siap ya. Udah siap. Berarti ini kan amplop yang kita beli di warung nih ya. Amplop yang beli di warung. Tinggal kita masukin ke printer ya. Langsung Ctrl V atau print. Ya, tinggal pilih printer yang mana nih yang akan kita pakai kan gitu ya. Langsung kita cetak. Nah, ini tampilannya kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini siap dicetak ya. Saya mau pengen garisnya hilang, garis ininya nih ya. Karena kalau kita print preview, di sini garisnya masih muncul nih ya. Kalau garisnya pengen hilang bagaimana? Klik di garisnya ya. Pilih format. Nah, di sini ada yang namanya Save Outline ya. Save Outline-nya klik. Misalkan pilih yang No Outline. Nah, sama ini juga sama ya. Klik lagi. Kemudian pilih format. Di sini pilih Save Online-nya menjadi none gitu kan. Nah, ketika saya print preview atau mau di print, di sini udah nggak ada garisnya lagi ya. Sudah hanya tulisannya saja. Saya mah pengennya ada garisnya tapi garisnya berwarna. Oke, klik lagi, pilih format, misalkan garisnya
pengen warnanya warna orange misalkan ya, terus agak tebal gitu ya, di sini pilih white ya, white. Nah seperti itu. Sama yang ini juga ya, pilih shape outline, misalkan warnanya ini merah, kemudian agak tebal gitu ya, misalkan tebal segini. Nah jadi bisa ketika kita print ini akan muncul ya. Ini cara kita menggunakan menu mailing untuk amplop ya. Oke, sekarang kita akan coba yang label ya di mailing di sini. Mailing. Nah, di sini kan ada amplop ya, ada label. Nah, bedanya kalau amplop itu untuk ngirim surat, kalau label itu untuk ditempel ya. Biasanya kalau kalian mau nikah gitu kan ya, atau mau sunatan ya, atau mau hajatan gitu kan, atau kalian mau ulang tahun gitu ya, di situ biasanya harus dibuatkan label ya, karena undangannya kan sudah ada nih, misalkan nikahan ya, labelnya itu biasanya kan kita ditulis tangan ya, kalau di kampung tulis tangan. Nah, kita pengennya ditempel ya, pakai label yang sudah disiapkan di minimarket ya, misalkan di Indomaret ada yang namanya label Jerry ya, misalkan label Jerry. Nah, kita tinggal download dulu misalkan labelnya ya. Nah, sebenarnya nggak usah download juga bisa ya, kita buat coba misalkan. Contoh, kita pilih mailing, kita pilih label ya. Nah, misalkan saya label di sini, pilih di sini misalkan saya pilih option dulu. Kita pilih vendornya pakai yang mana nih ya. Di sini vendornya banyak ya nih. Ada Microsoft, ada 3M ya, ada Edge Label, One, Apply ya. Kemudian di sini ada Durable ya, Herma, Husago. Misalkan saya pilih yang Herma ya, klik Herma. Iya Pak. Kenapa Neng? Nah, vendor di sini kita bebas ya. Misalkan saya pilih Husago ya misalkan. Kemudian di sini ada yang namanya misalkan numbernya misalkan banyak di sini ya. Numbernya misalkan saya pilih yang Aku itu apa ya? Hisago itu vendornya ya. Vendornya itu kan banyak nih. Vendornya itu perusahaan yang menyiapkan ya. Nah, tapi kalau kita ingin beli di Indomaret, kita tinggal di Indomaret itu kan biasanya label Jerry ya. Jerry ya. Contoh misalkan kayak gini ya labelnya. Misalkan saya label Jerry ya. Ya, kalau misalkan kita ingin model yang lain ya, bisa pakai vendor yang tadi disiapkan oleh Microsoft. Tapi kalau kita mau download, bisa misalkan, nah ini ya, label Jerry. Nah, misalkan saya pilih yang ini ya, yang pertama nih. Klik ini ya. Kita lihat misalkan kalau yang standar yang biasa digunakan dalam undangan itu nomor 103 ya. Misalkan saya label ya, label Tom and Jerry misalkan. Nah misalkan yang standarnya biasa kita gunakan dalam undangan yang ini ya, label Tom and Jerry 103. Klik, coba kita klik ya. Nah kita klik, kemudian kita pilih yang misalkan, nah ini ya, yang ketiga nih, klik yang ketiga download ya. Nah ntar di situ banyak pilihannya. Yang standar buat undangan yang nikahan ya ataupun hajatan biasanya pakainya yang ini. Nah ada nomor-nomornya ya. TNJ nomor 98, 99, 100, 101, 102. Nah yang standar ini ya 103 nih. Kita unduh atau download. Kita unduh atau download, kita tunggu sebentar ya. Jadi kita nggak usah buat lagi ya, tapi kita bisa download. Oke, setelah di download kita open ya, kita buka, kemudian kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah ini kayak gini ya, hasilnya kayak begini ya. Ini yang label TJ103 atau Tom and Jerry 103 ya.
Nah, ini ya. Ini yang sudah saya download barusan ya. Jadi kalian bisa coba-coba ya. Nah, di sini ya. Ini namanya label yang sudah ada ya. Jadi kalau Tom and Jerry itu kalau masalah satunya itu ada satu lembar itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi ada 12 label ya. Nah, cara memasukkan labelnya bagaimana ya? Oke, misalkan saya akan rubah di sini ya menjadi tagnya menjadi misalkan kepada ya. Kepada misalkan di sini Bapak, di sini saya tulisannya kecil aja ya, misalkan menjadi 214 misalkan ya. Pada Bapak, Ibu, saudara ya, saudara garis miring saudari misalkan. Nah, di sini ntar akan muncul nama dan alamat ya. Misalkan di sini 12 ya, di bold. Nah, di sini ntar saya buang tulisan sampelnya di sini. Ntar di sini muncul nama, di bawahnya di sini alamat secara otomatis ya. Jadi tidak manual lagi. Oke, saya copy yang ini ya, saya copy. Di sini saya taruh di sini saya paste ya, di sini saya paste. Ini saya paste atau saya hapus dulu semuanya ya, atau saya paste langsung ini. Sorry, di sini saya hapus dulu ya. Kita bisa juga paste langsung. Saya paste yang di sini ya. Ini paste juga ya. Contoh seperti ini, saya buang dulu semuanya ya ini. Oke. Oke, berarti kalau yang kepadanya ya, ini kita masukin dulu di sini ya. Semuanya ya. Kemudian di sini titik-titiknya ntar akan muncul otomatis. Caranya bagaimana ya? Kita pilih di sini mailing ya. Pilih mailing. Kemudian di sini kita pilih yang tipe nyulis ya. Tipe nyulis. Misalkan dalam undangan itu kan ada nama sama alamat ya. Nah, berarti kita masukin dulu data-datanya. Kalau misalkan kalian sudah punya, misalkan database-nya di Excel ya, nama-namanya di Excel udah diketik ya, lebih enak gitu kan, tinggal dipanggil saja. Nah, sekarang saya buat dari awal ya. Tunggu dulu sebentar. Nah, ntar munculnya seperti ini ya. Munculnya seperti ini. Saya close dulu ini. Muncul seperti ini ya. Nah, untuk membuat database-nya bagaimana? Langsung di sini kamu tulis ya. Berarti di sini namanya siapa yang akan diundang. Misalkan saya akan masukin namanya di sini. Namanya adalah Alvin ya, Putri Alvin ya. Alamatnya misalkan Cilegon ya. Kemudian new entry di sini Putri ya. Alamatnya misalkan Serang ya. Jadi kita harus masukin dulu nama-namanya ya akan diundang. Terus di sini ada Fani Pinola ya. Fani ya. Ada Fani alamatnya di Mancap misalnya. Pinola, entry lagi Pinola. Misalkan Ciwedus ya alamatnya. Kemudian ada lagi di sini Mira ya. Pekuncen misalkan. Kemudian new entry lagi di sini misalkan namanya adalah Dona ya. Ainun kita. Dona alamatnya Cilegon. Kemudian Ainun ya. Ainun di bawahnya Gita misalnya. Nah, di sini alamatnya bebas ya. Misalkan Serang, Ciomas. Di sini Saketi misalnya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Saya tambah lagi sampai 12 ya. 8 9 10 11 12. Nah, di sini namanya misalkan Abijar ya. Oke. Terus di sini kita coba cek yang lainnya. Sini Abijar ya.
ada Abid, Purnama ya. Di sini ada Sari ya. Nah, cukup 12 alamatnya. Misalkan di sini Kiara ya. Kiara Citerep ya. Kalodran. Kemudian Sari di sini misalkan Cikesal misalkan. Nah, setelah ininya oke ya, setelah di database-nya ditulis ya, langsung kamu oke. Nah, biasanya ntar diarahkan disimpan di mana disimpannya nih. Misalkan disimpannya di My Dokumen ya. Misalkan di sini data undangan ya. Data undangan 2020 misalkan. Save ya. Jadi otomatis tersimpan di akses. Oke, kalau udah disimpan, sekarang bagaimana cara menghubungkan ke sininya ya? Berarti ntar 12 orang itu muncul di sini secara otomatis ya. Oke, misalkan di sini saya hapus dulu titik-titiknya ya. Kemudian di sini saya pilih di sini mailing. Kemudian pilih select. Pilih tipe new list ya. Pilih yang kedua ya. Kalau tipe itu tadi membuat awal, kalau use existing list di sini memanggil database yang sudah kita buat. Klik yang kedua. Nah, tadi nyimpannya kita di mana nih? Di My Dokumen, klik. Nah, kemudian cari data undangan tadi itu di akses ya. Jadi otomatis yang kita simpan itu tadi diakses ya jadinya ya. Bentuknya jadi akses. Nah, ini data undangan 2020 yang ini ya. Open ya. Nah, setelah di open, kita harus memilih yang namanya insert di sini ya. Masih di menu mailing ada insert. Nah, tadi untuk nama itu ada di detail ya. Klik di detail. Nah, muncul seperti ini, enter ke bawah. Kemudian yang kedua alamat itu di first name ya. Klik. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita klik di sini preview result ya atau melihat hasilnya, klik di sini. Nah, di sini udah muncul namanya Alvin gitu ya. Tinggal yang sebelahnya belum muncul. Nah, yang sebelahnya biar muncul bagaimana ya? Kita klik lagi di sini gambar lensanya. Ya, di sini klik dulu. Saya hapus dulu ya ininya. Titik-titiknya. Nah, untuk label berikutnya atau label kedua, ketiga dan seterusnya, di sini kita pilih dulu yang namanya rules ya, rules. Pilih di sini next record. Nah, saya kecilin dulu tulisannya menjadi 12 ya. Nah, setelah next record baru pilih title atau nama ya. Pilih lagi insert merge cell, pilih title ya. Lalu enter di bawah. Di sini pilih first name atau alamat ya. Nah, jadi perbedaannya label 1 hanya title dan first name atau nama dan alamat. Kalau di label berikutnya ada next record dulu ya. Artinya si nama-namanya ntar tidak double ya, tapi ngurut sesuai dengan database. Nah, untuk kolom berikutnya atau tabel berikutnya tinggal copy aja yang ini ya. Yang label kedua taruh di sini lalu di paste ya. Sama di sini juga. Jadi label pertama hanya ini saja, label kedua dan seterusnya sama ya. Paste lagi, sini paste juga. Paste lagi, paste lagi, paste lagi, paste lagi ya. Jadi semua diisi ya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya bagaimana. Kita lihat hasilnya ya. Pilih di sini gambar lensa atau preview result, klik. Nah, lihat di sini. Di sini Alvin ya, Putri, Fani, Vinola, Mira, Dona dan seterusnya ya. Kalau kita mau ininya lurus atau rata tengah, klik di sininya ya. Di di yang pojok kiri atas yang ada gambar plusnya ya, klik di sini atau di blok semuanya, pilih home, pilih center. Atau pilih layout, di sini ada yang namanya center ya, seperti ini. Nah, jadi kalau belum dilihat seperti ini tampilannya ya. Nah, jadi dilihat hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita buat database-nya 500 undangan, 1000 undangan, caranya seperti itu ya. Jadi membuat undangan 2000 undangan itu bisa dikerjakan dalam waktu
5 menit ya, nggak nyampe 10 menit. Yang penting database-nya atau nama-namanya sudah ada gitu. Nah, ini cara membuat label undangan menggunakan mail match seperti ini ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Pak, nanti rekaman meet-nya di-share nggak, Pak? Iya, boleh di-share ya. Ntar sore ya. Ya Pak, tadi soalnya mati lampu. Oh, mati Jadi lampu. ketinggalan. Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Oh gitu, ya ya ya. Iya Pak, bener Pak. Siap. Di YouTube lagi, Pak. Ya, ntar saya kirim ya linknya ya. Baik, Oke. Pak. Terima Eh, kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Banyak, Oke, Pak. kita masih ada waktu 10 menit lagi ya. Nah, ini cara membuat label undangan ya. Oke, kalau misalkan saya membuatnya database-nya berbeda ya. Kalau tadi pilih tipe nyulis, sekarang saya misalkan di Excel ya. Misalkan saya di Excel sudah membuat database ya. Di Excel itu saya sudah membuat database. Misalkan, jadi kamu ntar bisa buat diakses database-nya ya. Bisa buat di Excel gitu kan ya. Nah, misalkan saya di sini nama undangan di sini saya udah buat nih ya. Ada hampir 23 undangan ya di sini. Namanya nama undangan. Oke. Sekarang saya akan hapus yang ini ya. Saya hapus yang ini. Hapus yang ini ya. Oke, saya hapus semuanya di sini. Nah, hapus semuanya. Kemudian saya akan memanggil database yang di Excel tadi ya. Kalau yang tadi dibuat di sini tipe nyulis itu berbentuknya akses. Nah, sekarang saya akan menggunakan Excel yang berbeda ya. Oke, pilih di sini karena saya database-nya sudah ada yang di sini ya. Yang ini nih ya di Excel nama undangan. Saya langsung panggil ya. Misalkan saya tulis dulu di sini kepada ya. Kepada YTH titik koma atau titik 2 ya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari misalkan ya. Enter ke bawah. Nah, di sini nama-namanya akan muncul di tabel yang sudah disiapkan. Oke, misalkan saya di sini akan manggil database-nya, caranya pilih mailing. Di sini ada yang namanya select recipient, klik pilih yang use ya. Yang kedua. Cari database-nya di mana? Saya di my dokumen. Klik data undangan atau cari data undangan. Nah, ini ya. Yang di Excel ya saya pakainya. Nah, ini yang di Excel. Nah, ini nama undangan ya, database-nya ini. Open ya. Nah, kalau di Excel itu ada semacam persetujuan ya, persetujuan seperti ini, select tabel, kamu oke saja di sini ya. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang pilih di sini insert merge file. Nah, klik di sini nama undangan. Berarti klik muncul di sini nama undangan, enter ke bawah. Kemudian pilih lagi di sini alamat ya. Nah, jadi sebelum kita klik lensanya, maka di sini masih ada semacam buka kurung dan tutup kurung ya. Kemudian copy di sini ya, ini copy aja, copy, taruh di kedua, di label kedua seperti ini. Kemudian kita tambahkan di depan nama itu ya, nama tambahannya apa? Di sini pilih rule next record seperti ini. Nah, ya. Tambahannya itu saja. Setelah itu copy paste ya. Yang kedua ini taruh di berikutnya di sini ya. Jadi yang label 1 hanya nama dan alamat, kalau ini ada next recordnya gitu. Biar tidak double namanya ya. Paste lagi. Ya, paste lagi. Nah, kita lihat hasilnya sekarang ya. Pilih gambar lensa atau preview result di sini ya. Klik. Nah, maka nama-namanya sudah muncul ya. Ada Uprodi, Egi, Ainun, Fajar ya, Hendra, Dadang, Juni dan sebagainya. Nah, di sini kan ada tadi itu 23 orang ya, berarti kalau
di sini satu lembarnya 12, berarti ini udah dapat 2 lembar ya. Caranya bagaimana untuk melihat semuanya? Finish, di sini ada pilihan finish. Nah, di sini pilih edit individual dokumen, klik. Nah, pilih all ya. Setelah dipilih all, maka di sini muncul 2 lembar yaitu. Ini halaman 1, ini halaman kedua atau 2 lembar itu ya. Nah, atau saya pilih di sini misalkan multiple page ya. Nah, jadi ada dua lembar ya. Kalau misalkan di situ ada 1000 data, berarti di sini termuncul banyak ya. Bisa puluhan lembar gitu kan. Tinggal kita cetak ya. Kalau misalkan nggak ada yang diedit, kita langsung cetak gitu kan. Ini lembar ke-1, ini lembar kedua. Ya, tinggal kita beli labelnya di Indomaret ya, murah kok ya di Indomaret. Nah, ini cara membuat label dengan database di Excel ya. Nah, kalau kita buat manual yang otomatis tersimpan diakses, di sini pilihannya adalah select tipe new list. Nah, tinggal kita buat di sini gitu ya. Nah, di sini juga ada yang namanya title, first name, last name. Ini bisa kita rubah ya nama-namanya. Pilih di sini namanya customize column ya, klik. Nah, misalkan saya hanya butuh 2 saja, berarti klik yang bawah delete ya. Delete, yes ya. Delete lagi, yes. Jadi sisakan misalkan 2 karena emang hanya nama dan alamat saja ya. Delete, yes. Delete, yes. Delete, yes. Delete, yes ya. Jadi ini tinggal diintar setelah disisakan 2. Nah, ini di rename ya. Titel itu berarti untuk nama, klik rename. Misalkan nama undangan di sini ya. Enter. Di sini post name-nya ganti menjadi alamat ya. Nah, jadi ketika di oke, ntar muncul di sini cuma 2 aja nih ya. Nama undangan ya. Nama undangan dan juga alamat gitu ya. Kalau tadi kan munculnya banyak ya, karena emang belum kita rubah gitu kan. Kalau menambahkan record atau baris tinggal new entry saja ya. Misalkan mau undang berapa orang nih ya, tinggal ditambahkan saja. Nah, itu cara membuat label undangan. Nah, sekarang kita akan membuat surat ya. Membuat surat undangan. Kalau tadi label, sekarang kita surat undangan. Misalkan di sini namanya siapa ya di sini? Misalkan namanya si Pinola ya, atau Aan, bekerja di perusahaan ya. Bekerja di perusahaan, kemudian perusahaan itu mengadakan event ya. Eventnya misalkan ada rapat saham di seluruh perusahaan di Banten ya. Contoh misalkan saya akan membuat surat seperti ini. Misalkan ini naskah suratnya ya. Cilegon 22 Oktober 2020 kepada di sini termuncul ya nama orangnya, terus perusahaannya di sini. Nah, di sini ntar perusahaannya apa, alamatnya misalkan .2, ntar muncul otomatis ya. Nah, kemudian di sini misalkan dengan hormat ya, dengan hormat koma dalam rangka pembagian SHU atau sisa hasil usaha ya. Dalam rangka pembagian SHU, maka kami dari PT KS mengundang Bapak atau Ibu dari perusahaan grup KS misalkan untuk rapat yang akan dilaksanakan pada .2 misalkan sini menjorok ke dalam ya, hari misalkan hari tab 2 kali ya, hari Senin ya, sini tanggal misalkan tab lagi ya, tanggal 1 November ya.
2020 tempat Aula KS misalkan ya, Aula KS, jam misalkan ya, jamnya misalkan 11:08 sampai selesai ya. Nah misalkan gitu ya undangannya ya. Nah sekarang kita akan coba memanggil database yang sudah ada, atau kalau membuat lagi bisa kayak tadi ya, kita membuat aja ya, membuat dari awal. Pilih di sini mailing ya, pilih di sini select, pilih tipe nyulis ya. Misalkan di sini kita rubah dulu namanya di sini, misalkan ya, saya sisain 1, butuhnya kita 3 ya, karena hanya nama, perusahaan sama alamat ya. Saya delete semuanya, di sini sisain 3, misalkan 3 saja. Nah cukup, detailnya saya rubah menjadi nama, klik rename, nama undangan ya. Oke, kemudian first name-nya di sini alamat ya. Nama perusahaan ya, nama perusahaan. Oke, di sini misalkan alamat ya. Nah, oke ya. Maka di sini muncul ntar ada 3 ya, ada 3 kolom di sini ya. Nama undangan, nama perusahaan sama alamat. Oke, nama undangannya misalkan di sini siapa? Misalkan Udin ya. Nama perusahaannya misalkan PT CA atau Chandra Asri ya. Alamatnya misalkan kawasan Anyar ya. Nah, new entry lagi, misalkan namanya Purnama ya. Purnama. Di sini misalkan PT LP3I misalkan. Pejaten. New entry lagi misalkan Aryep Rahman. Misalkan di sini PT XYZ misalkan ya. Alamatnya misalkan PCI. Nah, kita 3 aja dulu ya. Oke. Kemudian setelah di oke, minta disimpan dia. Simpan dulu misalkan di my dokumen. Namanya misalkan undangan ya. Undangan rapat saham misalkan ya. Save. Setelah di save, kita hubungkan dengan surat tadi ya. Kalau misalkan cuman 3 sebenarnya nggak pakai mailing nggak apa-apa. Tapi kalau kamu datanya ribuan ya, ada misalkan 500 perusahaan yang diundang, berarti kan bisa pakai cara ini ya, biar lebih cepat. Nah ini kepadanya titiknya saya buang ya. Di sini langsung saya spasi, pilih insert ya, pilih mailing, kemudian pilih di sini select, panggil dulu database-nya, use existing list-nya klik. Cari database tadi di mana ya. Tadi itu namanya, nah ini ya, undangan rapat saham yang ini, klik open ya. Setelah di open, sekarang pilih insert. Nah ini muncul ya, nama undangannya, klik. Oke, sini udah masuk. Kemudian di sini hapus saya titik-titiknya. Di sini berarti nama perusahaannya, klik. Kemudian alamatnya, spasi dulu, insert di sini alamat. Nah itu. Ketika saya pilih di sini ya, pilih preview result. Kalau di sini kita nggak usah pakai next ya, karena emang beda dengan label ya. Jadi kalau label itu kan ada kotak-kotaknya, kalau ini nggak usah ya. Pilih di sini preview result, klik. Nah maka di sini namanya sudah muncul ya, kepada Udin PT Chandra Asri. Ketika saya next di sini, maka di sini berubah tuh ya, kepada Purnama. Next lagi kepada Arif Rahman ya, PT-nya ini. Jadi kalau datanya ada 3, berarti di sini muncul 3 ya. Tapi kalau datanya banyak, di sini muncul banyak, kelihatan. Oke, itu cara menyisipkan objek ya, cara menambahkan balet, header, footer, membuat amplop menggunakan mailing, label menggunakan mailing, dan juga surat menggunakan mailing ya. Karena waktunya sudah habis ya. Video akan saya kirim, kalian ntar coba praktekkan ya, praktekkan. Ntar ya, kita minggu depan kita formatif ya, formatif dari materi yang barusan saya bahas ya, mailing, menyisipkan objek, naskah kolom, paragraf,
buat grafik, buat smart art. Jadi minggu depan kita formatif. Ntar videonya saya kirim nih, kurang lebih ntar agak siang atau sore ya, biar kalian bisa langsung dipraktekkan. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan ntar bisa japri ya, atau mau tanya sekarang boleh, nggak apa-apa. Sok yang bertanya. Aktifkan videonya, kita foto bareng ya buat laporan. Ada berapa orang nih? Kalau tidak ada yang bertanya, kita langsung foto aja ya. Sudah siap belum? Udah siap ya? Sudah, Pak. Sebentar. Ya, oke. Ada berapa orang nih? Ada 28 orang ya. Oke, kalau sudah siap, dalam hitungan 3 dimulai. 1, 2, 3, 4, 5. Belum. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Nanti Oke. kalau suruh nanya. Oke, kalau Pak, cukup. nanti kalau ada dasarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.